Halo rekan traders dan investors, selamat datang di channel Persahaman Duniawi di seri ulasan mingguan IHSG. Ini minggu ketiga, mudah-mudahan saya bisa konsisten untuk memberikan ulasan di tiap akhir pekan begitu. Nah, bisa hari Jumat, bisa Sabtu ataupun Minggu gitu. Nah, karena hari ini di hari Jumat saya masih ada waktu untuk buat video sekitar 7 sampai 10 menit. Saya akan coba buat dan analisa kira-kira ya kita review dulu IHSG kemarin seperti apa, kemudian kedepannya untuk minggu depan seperti apa. Kita buka yap. Nah, di minggu lalu IHSG ada di sini. Aduh, sorry. Minggu lalu IHSG ada di sini. Kemudian di hari Senin, IHSG ditutup menguat dengan candle yang sangat bullish begitu, tanpa ada wick sama sekali. Tapi sayangnya menciptakan gap. Akhirnya kalau nggak salah di hari Senin sore atau Senin malam begitu, saya coba sedikit analisa gambar-gambar dengan gambar seperti ini, dan saya sempat share juga di story saya begitu, bahwa IHSG menciptakan gap, kemudian saya gambar gap yang ada, gap yang baru dibuat, kemudian gap yang minggu lalu ada dua begitu, itu saya gambar sebagai key level. Seperti di video sebelumnya, key level itu ya seperti sama kayak support dan resisten atau market struktur begitu, cuman biasanya key level itu ditandai dengan gap ataupun dilewati oleh candle besar. Nah, karena ini confluence nih membentuk gap dan sebelumnya ada candle besar di situ, berarti memang menandakan di situ adalah key level. Terus kalau misalkan kita boleh lihat ke kirinya juga, di sini ada market struktur sebenarnya di sini. Nah, ini di sini kan tadi ada market struktur begitu. Nah, itu di hari Senin saya coba analisa dan gambar kira-kira IHSG akan kemana. Setelah hari Senin saya rasa IHSG akan turun ke area gap yang bawah untuk ditutup gitu, dan di hari Kamis tercapai. Kemudian kalau dari analisa saya kan pokoknya setelah menyentuh gap yang bawah, kemudian apalagi kalau misalkan ada rejection begitu, harga akan bergerak ke arah gap yang atas, market struktur atau key level yang atas begitu, ke area sini nih, ke area sini. Dan hari Jumat tadi ditutup baik menurut saya dengan candle hijau, dan ini adalah pattern tweezer bottom. Tweezer bottom itu salah satu pattern yang menandakan adanya pembalikan arah. Kalau misalkan kita mau cari contohnya begitu, mana ya, ada nggak ya tweezer. Nah, ini sebenarnya ini bisa dibilang tweezer juga sih. Bottomnya sama gitu, sorry. It's Aduh, gini nih kalau cuman pakai HP doang gambar-gambarnya gitu. Nah, itu menandakan adanya tanda-tanda reversal. Seperti ini kan ketika sudah ada candle tweezer, pola tweezer, kemudian harga merangkak naik. Semoga besok minggu depan maksudnya juga seperti itu, karena di candle hariannya ditutup dengan tweezer bottom, salah satu tanda reversal juga. Dan saya rasa ya pokoknya itu untuk review, bukan review ya, pokoknya untuk ya review seminggu kemarin ya. Untuk kedepannya mungkin akan ikuti pola seperti ini, tapi seperti biasa
kita akan mulai dengan weekly candle dulu supaya biasakan pakai top down analysis gitu. Nah, ini kita pakai weekly time frame. Luar biasa. Oke, kita buat Fibo dulu karena ini ceritanya sedang uptrend. Kalau Fibonya di sini gitu. Ya, kita ulangi lagi seperti minggu lalu, ada penolakan di Golden Pocket. Kemudian harga naik sempat, tapi ada penolakan kembali dengan candle yang kurang baik di di Fibo 78,6. Itu belum bisa diartikan apa-apa sih, tapi yang pasti eh, ya candle doji adalah candle netral. Kalau misalkan kita lihat di di stokastik di RSI mingguan masih oke. Dia bikin low lebih tinggi dibanding yang ini. Jadi ini kan low nih. Nah ini low juga nih. Nah ini low-nya lebih tinggi, berarti higher low, which is bagus gitu. Masih bagus walaupun candle kemarin ditutupnya weekly-nya kurang baik sih. Maksudnya bukan kurang baik tapi lebih ke netral. Netral lebih ke bearish sebenarnya. Tapi kita nanti coba lihat MACD-nya masih belum dead cross, kemudian stokastiknya malah cenderung akan crossing ke atas, golden cross begitu. Kemudian mari kita zoom ke daily time frame. Nah, ini daily time frame-nya sama seperti tadi harusnya. Ini sudah ada seperti kemarin saja deh. Ini kita coba gambar mana sini? Ini kita gambar paralel channelnya. Gitulah ya. Nah, ini si sudah balik ke uptrend channelnya. Kemudian gap yang bawah sudah ditutup, masih ada menyisakan gap yang atas. Berarti besok sih cenderungnya akan naik. Ini kita hapus lagi. Kita hapus terus kemudian kita buat ini nih, gap-gap yang tadi ini kita coba buat. Ini sudah ketutup, kemudian ini belum, berarti kita ada kemungkinan naik ke sana. Kemudian yang ini sudah ketutup. Nah, kenapa kemarin saya sempat gambar seperti tadi tuh yang warna panda merah begitu. Jadi ketika dia buat gap ke atas, kita buatnya pakai ini aja nih, polyline. Nah, ketika dia naik ke atas ini, kemudian menyisakan gap di bawah, saya bilang bahwa ini akan turun ke bawah sini. Kemudian kalau ada rejection akan naik ke sini. Kalau misalkan di area sini market struktur yang ini atau key level yang ini dia berhasil tembus, berhasil langsung ke atas. Tapi kalau di sini tidak berhasil tembus, mungkin akan ke bawah lagi. Kalau di sini masih bisa menahan, jadi pola double bottom. Kemudian baru di sini mungkin akan ya bisa aja begini, satu bisa jadi triple bottom begitu. Kemudian baru ke sini. Kemudian dari sini kalau dia nggak kuat berarti dia kesini lagi. Kalau ini bisa menahan, kemudian dia bisa kesini gitu. Tapi itu pasti dalam jangka waktu yang tidak minggu depan begitu. Tapi intinya ke depan
level-level ini yang saya gambar di sini harus diperhatikan ketika harga bergerak ke area situ. Lihat pola apa yang tercipta. Kalau misalkan ada reversal, kemungkinan akan menuju ke key level selanjutnya. Kalau tidak ada tanda reversal, kemungkinan dia akan break, either break ke bawah atau break ke atas begitu. Jadi kalau untuk minggu depan saya cenderung bullish. Intinya apa namanya, kalau misalnya kita lihat di oh ya ini kita lihat di indikator RSI, low-nya masih lebih tinggi, MACD-nya cenderung akan mulai crossing. Seperti biasa MACD pasti akan lambat untuk bikin konfirmasi, tapi stokastiknya sudah crossing ke atas, sudah golden cross. Makanya saya yakin untuk minggu depan IHSG akan bergerak secara sideways di dua key level yang bawah, dan kalau misalkan bisa break mungkin akan menuju key level yang atas begitu. Nah, untuk key level 2 sendiri ini juga confluence nih, atau apa namanya, ada MACD-nya, ada MA50 gitu. Jadi kalau misalkan sebelumnya kan saya juga sempat sampaikan di video yang mengenai MA begitu. Ya MA itu kan dynamic support or resistance gitu. Jadi kalau kita misalkan ngelihat pola yang ini nih, mana nih, pakai polyline lagi. Polyline. Kalau kita misalkan nah kita ngelihat ini kan berarti polanya dia jebol, kemudian damn it. Sebentar saya hapus dulu. Nah, ini kalau misalkan kita lihat polanya, ini kan dari sini dia menjebol supportnya kan, menjebol support, kemudian berhasil naik, retest sampai sini, kemudian tidak berhasil break atau melanjutkan lebih tinggi lagi, kemudian dia turun ke sini di key level yang ada di sini gitu. Nah, tapi beruntungnya kemarin itu ditutupnya dengan pola tweezer bottom yang merupakan pola reversal juga. Jadi makanya saya bilang besok akan apa namanya, sideways di area sini. Kalau misalkan dia berhasil jebol ke sini berarti ke sini, kalau jebol ke sini ya ke bawah gitu. Tapi saya lebih cenderung ke atas. Itu pun kalau tidak ada sentimen-sentimen negatif yang dikeluarkan baik oleh pemerintah DKI maupun pemerintah pusat di minggu depan. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, or komen. Jangan lupa juga follow Instagram saya di Persahaman Duniawi. Bye bye.